Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun 2022 ini kalian berlimpah berkat dan semakin maju, semakin berkembang dan semakin semua yang baik-baik ya. Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Januari 2022. Tetapi sebelum kalian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi kepada pembacaannya, aku selalu mengencourage kalian untuk melihat intro yang aku selalu bikin ini. Agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat umum karena aku publish secara umum, jadi bisa resonate bisa enggak, nyambung atau tidak dengan situasi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai ataupun kalian tidak sesuai dengan apapun yang ada di dalam video ini ataupun channel aku, cara aku membacakan durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu ya. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Yuk kita masuk ke pembacaan untuk kalian masing-masing. Hai Aries. Nah, ini adalah untuk kalian Aries single ya. Cinta asmara, Aries Sun, Moon Rising, Venus dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries. Waktu aku shuffle kartu, aku ngerasain kayak buat beberapa dari kamu mungkin kamu masih ada satu hal yang kayaknya masih belum beres gitu ya dengan seseorang, tapi aku melihat ini tuh kayak kamu ngerasa ada sesuatu yang pengen kamu tuntaskan, pengen kamu beresin ataupun kamu pengen dapat closure, tapi kayak orang ini mungkin nggak ada kabarnya ataupun nggak ada komunikasi gitu loh ya. Tapi itu hanya perasaan aku saja waktu men-shuffle. Coba kita lihat di katanya tarot. Oke, The Empress, Eight of Cups dalam keadaan tegap ya, Ace of Swords. Dan buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat dari sini, kamu kayak ngerasa orang yang pergi dari kehidupan kamu itu kayak tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab, dia pergi, memutuskan komunikasi, dan kamu harus berusaha memulihkan situasi dan kondisi kamu seorang diri gitu. Kita punya The Empress ya di sini. Buat beberapa dari kamu banyak yang harus kamu urusin. Ini termasuk buat beberapa dari kamu yang berpisah dari seseorang ataupun perpisahan kamu ataupun hal yang memberikan dampak gitu loh dari masa lalu terhadap kehidupan kamu itu adalah adanya satu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu banyak. Tanggung jawab misalnya mengenai anak, ataupun kamu misalnya sedang hamil buat beberapa dari kamu, spesifik mungkin ya, ataupun ini adalah hal-hal yang ditinggalkan setengah jalan. Misalnya kamu bertanggung jawab atas ini contoh ya, ada kerjasama ataupun ada hal yang kamu kerjakan bersama, ataupun ini adalah bisa jadi orang ini mungkin membuat kamu bertanggung jawab atas kredit-kreditnya dia gitu ya. Nah ini tuh kayak banyak hal yang kamu tuh ngerasa kok gue yang dibebanin, jadinya gue yang harus ngurusin segala sesuatu akibat dari perginya orang ini. Itu masih banyak hal yang kayaknya kamu nyangkut ke situ dan itu merupakan tanggung jawab kamu ya. Tapi sulitnya adalah kalau yang aku lihat tantangannya adalah mereka mungkin menutup komunikasi. Buat beberapa dari kamu ini kayak nggak ada komunikasi. Bisa jadi salah seorang memblok komunikasi ya. Oke, kita lihat clarify ya. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya, ini tuh kayak ada orang yang lari dari tanggung jawab. Bisa jadi buat kamu yang sudah berkeluarga ataupun sudah sampai punya anak, orang yang pergi dari kehidupan kamu ini tidak mau tahu gitu loh. Tidak mau ngurusin, tidak mau bertanggung jawab. Dan kamu berusaha untuk keluar dari situasi sulit ini seorang diri.
Tapi di sebelumnya kalau aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu, kamu masih kayak rasa nggak tega gitu ya, rasa kamu perlu merawat dia ataupun kamu ngerasa harus ngurusin apa yang sebenarnya menjadi kerjaan dia gitu ya. Buat beberapa dari kamu, kamu kayak menjadi ibu bagi mereka walaupun kamu mungkin laki-laki gitu ya. Ini kamu masih ada dealing sementara kamu berusaha untuk keluar dari kesulitan kamu sendiri. Sampai dan buat beberapa mungkin ini adalah sebagai strategi, jangan siapa tahu ini bisa diperbaikin, siapa tahu ini bisa dipertahankan, siapa tahu orang ini bisa berubah dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat seperti kayak kalian memberikan upaya dan usaha di situ untuk si orang ini, orang tertentu ini, di mana eh, hal ini tuh lama-lama kamu lihat kok ngapain ya gue di sini gitu loh. Ngapain ya gue di sini? Gue berusaha ngebantu dia keluar dari kesulitan-kesulitan dia, tapi guanya tuh jadi berantakan. Guanya jadi berat, guanya jadi banyak tanggung jawab gitu ya. Dan di sini kamu mungkin memutuskan, ya sudahlah, gua pergi aja deh. Ataupun ini adalah orang yang dealing sama kamu. Abis mereka mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pergi dari kehidupan kamu. Dia nggak ada, meninggalkan dengan begitu saja gitu loh. Nah di sini kamu berusaha untuk balikin balance kamu, kamu berusaha memulihkan diri kamu, mungkin buat beberapa kamu memulihkan finansial kamu memulihkan kehidupan kamu gitu. Kebanyakan ya. The Hierophant, iya. Akhirnya meninggalkan si hubungan ini. Karena kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu sempat kayak memaintain untuk dealing dengan seseorang tetapi tidak ada hubungan ataupun tidak ada komitmen. Atau orang ini orang yang tidak bisa berkomitmen, orang yang tidak bisa menepati janjinya, menepati perkataannya. Dia bisa ya kayak bisa pergi meninggalkan begitu aja gitu. Seven of Pentacles. Dan kamu ngerasa mungkin banyak dibohongin ya sama orang ini. Karena aku lihat di sini Ace of Swords dan di sini ada Seven of Pentacles. Kamu tahu banyak kebohongan yang mereka lakukan. Mungkin buat beberapa dari kamu orang ini gampang ghosting gitu ya. Kalau misalnya dia ngerasa nggak nyaman dengan situasinya, padahal dia mungkin tahu dia yang salah, dia langsung nggak gentle gitu loh, nggak gentleman. nggak berani menghadapi masalah, tidak mau bertanggung jawab. Itu bolak-balik loh, beberapa kali tidak bertanggung jawab. Dan di sini aku lihat kalian udah nggak mau lagi untuk menginvestasikan segala sesuatunya untuk orang ini, untuk hal ini, untuk situasi ini. Kalian udah capek. Karena yang tadinya kalian usahakan nggak terwujud sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Makanya kalian akhirnya ya sudahlah, pergi aja. Ataupun misalnya mereka yang pergi, ya sudahlah, lu tinggalin aja. Cuman kayak masih ada sesuatu yang ngeganjel gitu loh. Sesuatu mungkin juga ketidakterimaan kalian atas apa yang mereka lakukan di dalam hidup kamu yang membuat kamu ada dalam satu kesulitan dan membuat kamu jadi riweh gitu ya sendiri, dan kamu harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya, bahkan hal yang mestinya dia tanggung jawab. Cuma kalau yang aku lihat di sini, kamunya udah nggak mau lagi kasih waktu ataupun bahkan untuk mikirin mereka. Kamu berusaha untuk udah deh, gue nggak mau gitu loh. Orang ini tukang bohong. Yang aku lihat ada masalah kebohongan di sini. Ya,
Temperance itu juga bercerita mengenai kesabaran. Ya, kadang-kadang di saat kita berhadapan dengan situasi atau hal-hal semacam ini, dan untuk memulihkan diri itu kadang-kadang takes time. Ya, kadang-kadang membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga ekstra, membutuhkan kesabaran. Temperance itu juga mengenai kesabaran. Kesabaran kamu terhadap situasi dan kondisi ini, kesabaran kamu pun terhadap diri kamu sendiri, ataupun ini adalah kesabaran kamu dalam menghadapi orang lain. Cuman, apakah kesabaran kamu itu dihargai atau tidak? Kamu juga harus bisa secara bijak memilih orang mana sih yang perlu kesabaran kamu, ataupun orang mana sih yang perlu ketegasan kamu. Ini kadang-kadang orang dipukul rata aja, jadi sabar baik, padahal orang beberapa orang nih bisa jadi udah toksik banget, udah perlu untuk disingkirkan dari hidupnya dan lain sebagainya. Nah, jadi makanya siapa yang perlu kesabaran kamu, siapa yang perlu ketegasan kamu. Karena kalau misalnya aku juga melihat di Ace of Swords ini, mungkin buat beberapa dari kamu berusaha untuk bisa tegas. Untuk bisa tegas terhadap diri kamu sendiri loh. Untuk ya udah, gue udah gak boleh lagi nih ngurusin ini, gue gak boleh lagi untuk punya harapan, gue harus maju ke depan, gue gak boleh nengok ke belakang. Gue harus deal dengan perasaan-perasaan gue sendiri supaya gue bisa cepat pulih. Gue harus bisa ngasih waktu untuk diri gue sendiri. Nah, kalau misalnya orang ini tiba-tiba muncul atau kenangannya muncul, ini pun harus membutuhkan ketegasan kamu. Karena bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri kita, kepada pikiran-pikiran kita, kita pun harus bisa tegas. Yaitu, oh, begitu ini muncul, ngapain gue pikirin hal yang seperti ini yang membuat gue mundur ke belakang, yang membuat gue jatuh lagi ke kesedihan gue, kekecewaan gue dan lain sebagainya, dan bikin gue marah. Dan selama hal itu masih membuat kamu mempunyai reaksi seperti itu berarti kamu masih membutuhkan si pemulihan ini. Pemulihan ini adalah di saat kamu sudah sangat mengerti situasi dan kondisi yang kamu alami, ya, dan kamu sudah berdamai dengan masa lalu, baik seseorang dengan ataupun tanpa permintaan dari dia, tetapi adalah sesuatu yang kamu lakukan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Sehingga apa? Begitu ini datang ke dalam pikiran kamu, begitu ini datang mungkin dalam bentuk emang orangnya ataupun info ataupun berita dan lain sebagainya, bagaimana itu membuat reaksinya, itulah yang menentukan apa gue udah heal belum, apakah gue sudah sembuh belum, apakah gue sudah pulih belum. Begitu kamu tidak bisa lagi dikontrol dengan hal-hal tersebut, di mana kamu sudah benar-benar fokus kepada diri kamu, kepada hal yang penting di dalam kehidupan kamu, dan tidak membiarkan hal-hal ini mempengaruhi kamu lagi dan membuat kamu susah, itulah di mana kamu sudah mendapatkan balance kamu sudah bisa tahu yang benar, yang tidak, yang boleh, yang enggak. Kamu sudah bisa di dalam balance itu dan kamu sudah bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Nah, kalau kamu masih belum, berarti sudah waktunya kamu menyediakan diri kamu, gitu ya, menyediakan waktu dan lain sebagainya untuk memberikan cinta kasih itu kepada diri kamu. Dan ini adalah kamu bersabar akan proses ini, bersabar akan masa pemulihan ini. Nggak ada yang bisa instan, kadang-kadang kita berproses juga beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sedang, gitu, ya. Oke. Ini adalah pembacaan untuk Aries yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aries yang berpasangan, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries, ya. Aku tuh ngelihat kayak tadi waktu aku shuffle gitu ya, mungkin hubungan kamu sedang mungkin tidak harmonis,
buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada pihak keluarga yang mungkin agak mengganggu ataupun tidak menyetujui atau tidak suka dengan hubungan kalian gitu ya, sehingga membuat masalah. Dan mungkin orang yang dealing dengan kamu ini nggak mau melakukan sesuatu gitu loh untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari hal tersebut, ataupun solusi dari ketidakharmonisan ini gitu loh, bisa bekerja sama intinya. Tapi itu perasaan aku waktu shuffle ya. Kita lihat apa katanya tarot. Oke lah. Page of Pentacles dalam keadaan tegak. Two of Pentacles. Ada yang dipertimbangkan di sini. Ace of Cup. Strength card dalam keadaan tegak. Knight of Pentacles dan Seven of Pentacles. Ya, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa ini ada masalah juga di dalam bidang kayak finansial ataupun keuangan gitu ya. Buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi kayak ada satu yang ngerasa punya tanggung jawab lebih, harus melakukan lebih gitu. Cuma kalau yang aku lihat juga, kamu mungkin menginginkan sesuatu di dalam hubungan ini. Bisa jadi ingin punya keluarga, ingin membawa hubungan ini tuh lebih berkembang, lebih maju. Tapi yang kamu lihat dari apa yang dilakukan oleh orang yang kamu dealing ini tidak mendukung atau mensupport kamu untuk bisa mencapai apapun itu yang kamu inginkan. Contoh, kamu pengen hubungan ini bisa punya masa depan, ataupun bisa sampai berkeluarga, bisa menikah dan lain sebagainya. Tapi mungkin orang ini banyak alasannya ya, setiap ataupun dia punya banyak alasan gitu ya, sehingga dia selalu memending. Dan kamu mungkin melihat orang ini kok kayaknya pasif, orang ini kok kayaknya nggak ngelakuin apa-apa, orang ini kok kayaknya gue yang harus selalu punya inisiatif, gue yang harus selalu aktif, gue yang harus selalu. Nah, hal-hal seperti itu termasuk buat beberapa dari kamu. Bisa jadi ya di dalam hubungan komunikasi dan lain sebagainya pun, kayak kalau kamu nggak memulai duluan, merekanya ya kayak orang yang pasif gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Dan kamu tuh ngerasa ada satu kekecewaan gitu ya, ada satu kekecewaan karena bisa jadi orang ini tuh tidak bisa ataupun tidak mempunyai satu prinsip. Nggak tahu dia tuh mau ke arah mana sih, ke tujuan mana sih. Seakan-akan kayak apa yang gue mauin itu kok kayak beda ya sama dia. Kadang-kadang tapi kalau yang aku lihat, karena orang ini tuh kayak selalu apa ya, banyak pertimbangan-pertimbangan. Yang aku lihat, orang yang kamu dealing ini adalah orang yang memang nggak mau sampai dia tuh ada di posisi yang dirugikan, dia ada di posisi yang salah, dia adalah posisi yang terpojokan. Makanya dia akan penuh dengan kehati-hatian dalam melakukan segala sesuatunya, dan mungkin dalam dia berproses itu tidak bisa secepat kamu gitu loh, yang kalau yang aku lihat di sini. Nah, mungkin kamu ngelihat itu tuh, ngelihat jadinya kok kayaknya orang ini tuh nggak ngelakuin apa-apa, kok kayaknya orang ini tuh nggak memberikan apa-apa, kok kayaknya gue semua yang harus ngelakuin tuh kayaknya gue semua gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat, kamu berusaha sabar walaupun ada hal-hal yang membuat kamu kecewa ya dengan kepelanan dia ini. Ini orangnya kayak pelan banget, kayaknya nggak kemana-mana banget. Termasuk kalau misalnya dia ini punya pilihan buat beberapa dari kamu. Mungkin dia punya hal yang dia sedang juggling. Bisa jadi ini bukan berupa orang lain, tapi bisa gitu ya.
ataupun ini bisa merupakan hubungan kamu, ataupun ini dia kayak lu mau maju apa enggak sih, atau lu cuma pengen seneng-seneng aja sih sama gue gitu loh. Nah kamu mungkin udah kayak gue udah berusaha loh untuk sabar loh, gue udah berusaha loh untuk ngertiin lo, gue udah banyak beradaptasi dengan dirinya dia, dengan situasinya. Bahkan buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang mungkin em, ada kayak kamu harus beradaptasi dengan dia, harus beradaptasi dengan kehidupan dia, beradaptasi dengan ritmenya dia, dengan keluarganya dia, dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang kamu lihat mereka tidak melakukan hal yang sebaliknya, gitu loh. Jadi yang harus selalu kayak membuat hal ini bisa berjalan maju ke depan, itu tuh cuman kamu. Yang harus berusaha kuat, itu cuman kamu. Dan kayaknya yang selalu kayak ngelit gitu ya, itu kamu. Dan kamu tuh kayak, duh lama banget, bisa jadi ini adalah hubungan yang sudah lama, tapi kayak kamu tuh nggak bisa ngelihat tujuan dari si hubungan itu tuh mau kemana. Ini tuh mau dibawa kemana gitu loh. Sedangkan kamunya udah banyak gitu loh menginvestasikan segala rupa. Ada yang mungkin menginvestasikan perasaan, cinta kasih, tenaga, waktu dan lain-lain. Ada yang sampai mungkin menginvestasikan materi, uang dan lain sebagainya gitu ya. Buat beberapa mungkin orang ini selalu minta modal. Tapi yang aku lihat dari ceritanya seperti kayak setiap kali dia mencoba tuh kayak nggak berhasil gitu loh. Kamu nggak ngelihat hasilnya, kamu nggak ngelihat perkembangannya, termasuk di dalam hubungan ini gitu loh. Apa yang kamu pengen, ya iya, tapi kamu tidak melihat uh, usaha yang nyata, perbuatan yang nyata, aksi yang nyata. Pokoknya kayak kamu tuh nggak ngelihat upayanya mereka. Mungkin mereka banyak omong ini, pengen itu gitu ya. Tetapi yang kamu lihat mungkin eh, perbuatannya itu tidak sesuai gitu. Dan ini mungkin yang sering membuat kamu jadi cekcok sama mereka, jadi jadi nggak harmonis lah. Termasuk buat kalian ya. Karena yang aku perhatikan di sini, kalian pengen adanya satu keseimbangan. Kalian pengen dua-duanya dong berusaha. Kalian pengen uh, ini apapun ini tidak hanya dilimpahkan kepada satu orang, tetapi ya kita kan partner. Di dalam hubungan kita partner. Nggak ada yang satu punya hak lebih daripada yang lain, nggak ada yang satu punya kewajiban yang lebih daripada yang lain. Ini kan harus equal dong, harus equal. Nah, di sini kalau yang aku lihat, um, kamu tidak melihat itu. Dan kamu ngerasa nggak terima. Dan lama-lama ngelihat hal-hal kayak begini terus, kamu lama-lama kering gitu loh, rasa perasaan kamu ya. Kalau orang udah sering kecewa ataupun mungkin dijanjiin ataupun mungkin apa ya, punya satu harapan yang terus menerus tidak terwujud ataupun tidak terrealisasikan. Ya lama-lama kan ngapain juga, capek juga gitu kan. Ataupun misalnya punya harapan tapi ngelihat yang sebelahnya nggak maju bareng. Ya gimana caranya kalau misalnya roda gitu ya, misalnya ada kendaraan dengan dua roda, yang satunya nggak jalan, yang pastinya timpang pincang dan pastinya akan crash gitu loh, di satu poin tuh akan crash gitu loh, karena yang ini nggak, hilang keseimbangannya dia. Iya, masih banyak yang perlu ditata, masih kayak kok kayaknya complicated banget gitu loh. Banyak banget urusan dan hal-hal yang mungkin nggak terselesaikan ataupun tidak mendapatkan solusi ataupun jalan keluar, yang membuat si orang ini tuh kayak apa ya?
kehilangan harapan. Mm-mm. Ini masalah keseimbangan di dalam hubungan ini. Seven of Swords, Queen of Swords, dan King. Knight of One. Iya kan? Ada orang yang pasif sekali di sini. Dan orang itu kayak terus-menerus melakukan sesuatu yang mengecewakan partnernya, yang mengecewakan pasangannya. Kayak nggak maju-maju. Rasanya seperti itu. Kayaknya nggak maju-maju. Kayaknya selalu begitu, selalu begitu, selalu begitu. Ya lama-lama capek. Padahal, gini, kalau kalian berhadapan dengan seseorang yang misalnya mencoba sesuatu untuk pertama kali, bisa dimaklumi bila mereka mungkin bikin kesalahan ataupun gagal dan lain sebagainya. Cuman kalian tahu bahwa hal ini tuh terus-menerus terjadi. Bukannya nggak ngerti, lo ngerti, tapi lo terus lakuin. Tapi mungkin setiap kali dilakuin, ya tidak ada upaya untuk memperbaiki bisa jadi. Ataupun kok lo sebegitu tidak mengertinya sampai lo tahu hal yang lo lakuin itu bisa membuat gue sedih, bisa membuat gue kecewa, bisa membuat gue marah dan lain sebagainya, tapi lu terus-menerus melakukan hal tersebut gitu loh. Ini termasuk ya, kalau yang aku lihat soalnya agak ada masalah mengenai yang tadi aku bilang, finansial, keuangan. Bisa jadi orang ini terus-menerus mungkin ditipu orang, mungkin usahanya terus gagal tapi udah ngabisin modal yang besar gitu ya. Ya itu, sampai akhirnya mungkin, dan bisa jadi mereka setiap kali minta modal tuh minta modalnya ke kamu, minta bantuannya ke kamu, minta disupportnya sama kamu gitu loh. Sampai akhirnya kamu udah nggak mau lagi gitu loh, karena ini nggak kemana-mana, termasuk di dalam hubungan ini. Ada hal yang mereka lakukan yang terus-menerus kayak melukai si komitmen ini, melukai si hubungan ini, tapi terus dilakukan gitu loh, terus dilakukan kembali lagi. Jadi kayak kita kan pengen lebih baik ya, pengen lebih berkembang, pengen lebih maju gitu ya, pengen punya masa depan untuk hubungan ini, tapi elunya tuh terus ngebawa si hubungan ini tuh mundur ataupun stuck ya. Dan kayak kamu tuh kamu ngelihat kayak mereka tuh orang yang nggak punya tujuan. Bisa jadi seperti itu buat beberapa dari kamu, orang yang tidak punya tujuan, nggak punya keinginan ataupun nggak punya impian apa gitu ya. Jadi kayak mungkin rasanya kayak ya ada hubungan tapi kayak nggak jelas arahnya mau kemana gitu. Begitu. Yang pastinya kalau kita punya satu hubungan, walaupun kita dua orang yang berbeda, otaknya pun berbeda ya, secara keseluruhan berbeda, tapi ada hal yang kita sama-sama punya tujuan yang sama. Tujuan untuk bahagia bersama, tujuan untuk maju dan berkembang bersama, tujuan untuk semakin lebih gitu ya, ataupun menjaga keharmonisan bersama dan lain sebagainya gitu loh. Tapi kalau visionnya udah beda, yang ada yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu loh. Dan ini yang seringkali membuat bentrok. Karena yang satu jalannya ke kiri, yang satu jalannya ke kanan. Ataupun yang satu jalannya mundur, yang satu jalannya maju ke depan gitu. Dan buat beberapa dari kamu ya, orang ini punya pertimbangan
tapi dia tidak pernah membuat berani atau melakukan sesuatu untuk mengambil keputusan, untuk mengambil sikap, ataupun untuk mengambil tindakan yang bisa membantu melancarkan hubungan kamu ini. Dan kamu mungkin ngelihat, ini contoh buat mungkin spesifik daripada kamu ya. Kamu mungkin berhubungan dengan orang yang tidak bisa memilih hubungan kamu dan hubungan yang mungkin mereka punya gitu ya. Dan di sini kamu berusaha bersabar tapi kayak nggak kemana-mana. Ini spesifik sekali bisa jadi kepada kamu ya. Kayak merekanya nggak bisa tegas, ataupun merekanya nggak maju-maju gitu loh. Padahal mungkin merekanya ngejanjiin sesuatu sama kamu ya. Tapi kalau yang aku lihat, kamu berhubungan dengan orang yang pasif itu. Orang yang tujuannya berbeda dengan kamu. Sehingga kamu mulai punya pertanyaan-pertanyaan, sampai kapan gue harus kuat? Sampai kapan gue harus bersabar? Sampai kapan? Karena di sini, saking lamanya ini, kamu terus begitu, terus harus yang aktif, harus yang punya inisiatif, harus yang terus membuat ini berjalan. Kamu lama-lama, kok kayaknya gak kemana-mana ya? Gitu. Gitu. Oke. Aries couple. Aku lihat ada energinya Leo di sini. Ada energinya Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Libra, ya. Ya, itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.